Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik, selamat pagi sahabat Jawa Timur dimanapun Anda berada. Saat ini bersama dengan Suara Sidoarjo, Hargar Tulungagung, Prajanggasa Trenggalek dan juga Ersal Nganjuk. Kita bergabung dalam program Business Talk yang setiap Kamis bisa Anda dengarkan ya di jam 7 pagi. Untuk tema kali ini dalam Business Talk adalah segmentasi di mana. Nah sahabat, kalau Anda ingin memilih sebuah segmentasi atau mungkin ingin punya segmentasi baru ya, mungkin saat ini bisa dipikirkan lagi lah ya. Karena seperti kita ketahui, tanggal 11 besok ya, sampai dengan tanggal 25 Januari mendatang, kita kembali ke PSBB ini. Tentunya juga banyak waktu untuk Anda pikirkan, mungkin jika ingin memilih atau mungkin menentukan segmentasi baru untuk market Anda ya Pak. Nah ini untuk lebih lengkapnya mungkin kita langsung saja bahas deh bersama dengan Coach Samfri Rusli. Saya juga kangen ini karena sudah 3 minggu ya kita baru bertemu lagi dalam kesempatan Business Talk pada pagi hari ini. Selamat pagi Coach Samfri. Pagi Mas Billy. Baik, ini sejak tanggal kapan Coach ya? Sebelum Natal ya kalau tidak salah ya. Betul sekali. Ini kita berjumpa lagi di awal tahun. Ini edisi pertama ya Coach ya untuk tahun 2021 ini. Bagaimana kabarnya Coach? Baik-baik. Selamat tahun baru. Oh, siap meskipun sudah 7 hari ya. Masih bau-bau tahun baru lah. Betul, masih belum ada 1 minggu. Sebenarnya hari ini genap 1 minggu ya. Iya, untuk Coach Samfri sendiri, bagaimana ini tahun 2021 Coach menurut Coach Samfri ya? Kita di awal tahun terkejutkan dengan PSBB mungkin terakhir ya. Semoga ini yang terakhir lah. Semoga, amin. Karena saat ini juga ada vaksin yang sudah didistribusikan ini ke beberapa provinsi dan juga titik ya. Ini Coach Samfri, kalau kita bicara soal tahun baru, ini pasti juga ada segmentasi baru dong untuk para sahabat Jawa Timur ya kita menyebutnya ya. Terutama yang saat ini mungkin masih bergelut dengan bisnis dan lain-lain. Ini mungkin perlu nggak sih Coach tahun baru, pasar baru begitu? Ya, terima kasih Mas Billy. Ini para pengusaha di Jawa Timur kan sekarang lagi naik harapan sebetulnya ya. Di awal tahun ini kan kita berharap akan lebih baik, akan lebih bagus di tahun 2020. Ternyata PSBB lagi. Ya. Tapi ini kan memang proses yang kita mesti hadapin ya. Karena nggak mungkin kita lari karena kondisi kita semakin parah. Ya walaupun kita mungkin bisnisnya online, tapi terkena loh Mas Billy. Terdampak Mas Ian ya. Betul sekali. Nah, betul. Kayak konsumen kita sekarang benar-benar sporadis. Ini kenapa kok saya anggap tema segmentasi? Karena apa yang kita anggap dulu itu konsumen pasti beli, sekarang tidak mesti beli lagi. Nah, jadi hari ini, 1 jam ini kita akan bicarakan, sebetulnya segmentasi itu apa sih? Ada kerancuan dari teman-teman pebisnis yang mengatakan segmentasi itu adalah kelas menengah atas, kelas atas, dan kelas menengah bawah. Ya kalau orang tanya kan, apa segmentasi itu? Oh, saya segmennya kelas menengah. Nah ini sebetulnya rancu Mas Billy. Karena menengah atas itu kan cuman profil pembeli dalam kemampuan belanja, yaitu keuangan finansialnya. Betul. Tapi ada loh, misalkan ya, kelas menengah atas yang sukanya makan gado-gado pinggir jalan. Nah, terus B. Kan aneh kan? Yeah. Ya. Nah, ada kelas menengah bawah yang tidak mampu, tapi maksa nyicil mobil mewah. Nah, betul. Ayo. Banyak ditemui nih kalau yang terakhir tadi ya. Bahkan teman-teman motivator keuangan juga sering ngajarin loh, jangan memaksakan. Kalau tidak punya, jangan nyicil. Tapi kenyataannya market kita itu
bagi dengan segmentasi seperti itu. Ya. Yang kaya suka jajan yang murah juga ada. Yang kurang punya uang maksa beli barang mewah banyak. Nah, terus gimana nih? Nah, kan ini kenapa kok saya tidak setuju dengan segmentasi itu hanya sekedar menengah atas, menengah bawah. Nah, so apa yang kita mesti lakukan? Ya, jadi yang pertama, apa sih yang disebut dengan segmentasi itu? Segmentasi itu adalah value ke yang beli, yang merupakan pribadi dia. Jadi misalkan, maksudnya gimana? Contoh, kita bicara masalah bisnis ini aja ya, dog food, ya, betul. Makanan, penjual makanan anjing, ya, dog food. So katakanlah value yang pertama adalah orang itu hanya menggunakan piaraan anjingnya untuk menjaga rumah dari maling atau misalkan contoh menangkap tikus. Ya, menangkap tikus atau ya buat kalau ada orang datang ada yang beritahu lah, gitulah. Ya. Nah, ini value-nya paling rendah. Berarti apa? Katakanlah yang punya rumah ini orang kaya, menengah atas atau bahkan orang atas, ya, affluent, ya orang yang punya uang banyak. Tapi apakah mau membeli makanan dog food ini dengan harga mahal? Ya tidak mau, Thomas. Kan fungsinya value anjing itu cuma sekedar memberitahu kalau ada orang yang iya. Jadi akhirnya value-nya rendah. Walaupun segmennya dia itu secara kemampuan keuangan itu masuk kategori atas, tapi dia tidak mau membeli dog food yang mahal untuk si anjing. Karena value-nya dia rendah. Gitu ya. Gini ibaratnya ya. Kalau anjingnya mati, banyak kok yang gantiin saya untuk menjaga rumah atau untuk memberitahu kalau ada orang datang atau sekedar menangkap tikus di taman. Itu kan cuman fungsional aja. Nah, karena katakanlah yang kedua, pemilik anjing yang merasa anjingnya ini adalah objek menghibur. Ya, setara dengan HP, TV, game, ya. Keluarga lah biasanya dianggapnya bagian keluarga begitu ya. Bagian dari keluarga, tapi yang paling rendah ya. Jadi untuk sekedar lucu-lucuan, ya. Jadi kalau ada stres sampai rumah, ya ada yang diajak bercanda gitu ya. Ya kayak handphone kita lah, ya. Nah maka otomatis value-nya lebih tinggi dari yang pertama. Jadi harus diperhatikan tuh dog food-nya harus lebih mahal. Yang dibeli harus menggunakan bahan-bahan yang lebih bagus. Nah, misalkan yang ketiga sekarang, value-nya lebih tinggi lagi, yaitu merasa anjingnya itu menggantikan anaknya dia, atau dia tidak punya anak. Terus tahu Thomas ada anjing yang digendong-gendong gitu betul, ya. Ya, menurut saya agak aneh sih, tapi ya sudahlah. Ya. Tapi ada yang di Instagram ya, banyak di Instagram. Banyak. Ya anjing lucu-lucu loh Mas, yang betul. Dikasih pita. Baju juga biasanya coach ya? Baju, betul. Ya, itu bahkan ada, kalau ini bukan anjing ya, kucing ya. Ada kucing yang dikasihin kalung berlian, nilai 1 miliar itu. Pendorong, dimasukkan kereta dorong bayi juga ada itu coach? Ada. Nah, kalau gini seperti apa? Pasti dog food-nya mahal banget. Bisa mengerti Mas Billy ya? Ini udah pasti mahal. Nggak mungkin dia kasih dog food yang sembarangan. Bahkan kalau katakanlah orang ini masuk kategori yang tidak sekaya golongan pertama yang kedua tadi. Kelompok pertama yang sebagai memiliki anjing sebagai penjaga rumah, yang kedua adalah untuk sebagai penghibur aja. Dia malah kategori yang paling rendah di antara dua temannya lagi. Dia tidak paling tidak mampu secara finansial. Tapi dia punya anjing satu yang dia sayang. Kalau perlu dia kurangi makannya, ownernya dikurangi makannya, dia tabung uangnya untuk beli makanan dog foodnya. Ini yang saya bilang, segmentasi itu bukan masalah berapa banyak uang yang kita punya. Segmentasi itu seberapa tinggi value produk kita untuk konsumen kita. Baik, paham ini. Oh, baik. Jadi ini memang terbagi, ada yang itu apa bahasanya ya? Itu mungkin primary, secondary, dan juga yang terakhir itu apa ya kalau saya tidak salah ya. Pokoknya seperti itu coach ya. Ya, tersier. Tersier, nah ya.
Betul. Jadi orang itu tidak perlu takut kalau misalnya kita punya produk ya. Produk saya ini produk yang menengah ke bawah, Coach. Artinya secara harga murah, harganya nggak terlalu mahal. Saya segmentasinya ke menengah ke bawah juga. Wah, ini yang salah, Mas Billy. Justru saya bilang sama teman-teman saya, sama klien-klien kami, jual barang itu nggak harus lihat siapa yang beli. Ya, lihat value-nya, apa yang Anda tawarkan kepada yang beli. Ini beda banget ya. Jadi jangan lihat siapa yang beli, lihat value-nya. Ya, nah tentunya kalau kita menjual barang-barang yang mewah, kita tidak bisa hanya cuma lihat value yang ke beli, tapi kita juga mesti melihat apakah orang yang menganggap value kita tinggi itu mampu membeli. Itu penting. Ya, kalau enggak kan orangnya kepingin tapi tidak bisa beli kan percuma juga. Ya. Tapi kita fokusnya jangan tanyakan dompetnya isinya berapa. Itu nomor 2. Nomor 1, value-nya buat dia berharga nggak produk kita. Nah, mumpung di awal tahun ini, kita mesti review lagi. Produk kita tuh sebetulnya nilai manfaatnya itu untuk siapa dan mengapa mereka menghargai value ini. Dan itu tidak bisa nggak bisa sekedar disurvei ya. Kita harus menentukan dulu maunya apa produk kita, ya value-nya apa produk kita, dan seberapa banyak target market kita itu ada di sekeliling kita. Jadi kalau kita memiliki value-nya yang bagus untuk target market, tapi target market saya di Amerika, ya kan terlalu sulit. Gitu ya. Jadi kita mesti tahu antara produk kita itu manfaatnya apa, value-nya untuk siapa, seberapa dekat orang dengan kita. Ya walaupun online ya, tapi tetap saya nggak mau bilang market saya seluruh dunia. Nggak bisa, itu omong kosong. Mana ada orang, walaupun betul orang Zimbabwe, orang Ethiopia, orang Australia, orang Jerman bisa beli. Tapi kenyataannya yang beli ya teman-teman kita aja. Ya orang-orang yang kenal kita di sosial media. Atau minimal orang yang kena iklan kita dan merasa tertarik dengan sosial media kita. Nah, iklan kita kan bahasa Indonesia. Kan susah, Mas, kalau orang yang tidak berbahasa Indonesia tertarik. Jadi kembali lagi, tetap orang-orang yang dekat dengan kita. Atau minimal orang yang berbahasa Indonesia yang memang paham dan value-nya sama dengan kita. So itu, Mas. Jadi segmentasi itu bukan masalah berapa banyak uang di kantong, tapi masalah apakah value-nya buat mereka itu penting. Oke, baik. Coach, tapi kalau kita bahas soal kelas tadi, ada kelas menengah dan ke bawah, itu artinya di pasar juga sebaiknya ada atau tidak, Coach, ini, Coach? Maksudnya untuk tadi kan disampaikan Coach Humphrey kan sesuai dengan value ya. Kalau misalkan ada orang-orang yang uangnya banyak, ini justru kalau saya lihat, memang kebanyakan kalau saya jalan-jalan ke Surabaya di malam hari, ini justru mampirnya di rumah makan yang bisa dikatakan sederhana sekali ya. Tenda begitu dan lain-lain. Tapi di tenda itu mobilnya berjajar-jajar gitu. Betul. Sementara itu kalau di kafe dan lain-lain, justru saya lihat lebih banyak motor ini, Coach. Apakah ini artinya pasar itu kelasnya tidak terlalu efektif ya? Maksudnya kalau dibagikan per kelas begitu, Coach? Ya, jadi kalau kita punya produk, katakanlah makanan, tadi nyambung dengan Mas Billy bilang ya, kalau di depot apa tenda, itu yang dicari itu apa sih sama orang? Kan ada juga rujak cingur ya, yang nyelempit tempatnya yang harga 85.000. Tapi mobil semua. Tapi mobil semua. Bahkan nggak bisa masuk, Mas, mesti jalan itu. Jadi parkirnya di pinggir jalan, kemudian masuk ke gang. Nah, ini kan sebetulnya bukan masalah siapa yang beli itu mampu apa tidak. Masalahnya adalah apakah value produk kita itu begitu menarik untuk orang, sehingga orang itu bela-belain untuk beli. Nah, semakin banyak orang yang mampu beli, otomatis value itu dirasa worth it, maka dia akan datang dan beli. Kan intinya sesimpel itu, Mas. Jadi kalau kita bikin produk, ya produknya nomor 1 harus enak, ya enak untuk semua orang. Artinya tidak bisa kita bilang, oh ini kita buat enak ini hanya untuk orang-orang tertentu yang saya anggap cocok dengan produk kita. Nggak bisa. Kita harus buat produk yang benar-benar kualitasnya bagus banget. Ya. Walaupun tempatnya nggak terlalu representatif, walaupun tempatnya mungkin kurang mewah ya dalam kacamata orang ekonomi ya pada umumnya. Wah, ini seharusnya produknya bagus, ini barangnya harus ditempatkan di tempat yang lebih sesuai. Nggak mesti menurut saya.
Dan itu rujak cingur itu gimana? Contoh paling antik sedunia itu. Ya, mana ada rujak cingur segitu mahal. Ya. Kemudian yang kedua ada value yang sifatnya tangible. Jadi misalkan dari segi volume, dari sisi ukuran, dari segi, itu kan kalau potongan cingkurnya gede-gede misalnya gitu ya. Wah, jumlah cingkurnya banyak banget. Maka value for money. Jadi kita bisa menggugah rasa orang untuk mencoba membeli. Itu karena mereka merasa diuntungkan. Konsumen merasa diuntungkan. Yang pertama dari sisi intangible ya nggak bisa dihitung. Misalkan rasanya, misalkan kualitasnya, misalkan cara masaknya, bumbunya, pelayanannya dan segala macam. Kemudian value yang sifatnya tangible bisa dihitung. Ya, misalkan tadi ya value for money. Ini kalau tempat lain segini nggak boleh di segini. Walaupun di tempat saya lebih mahal, yang ngomong menjualnya ya. Yang walaupun yang ini tempat saya lebih mahal, tapi kalau Anda coba cari produk di tempat lain, nggak bakal dapat segini, pasti lebih mahal. Itu value for money. Oke, gitu ya. Nah, jadi kita mesti pertimbangkan value intangible, yaitu value emosional, sama value tangible. Ini dua-duanya harus diracik, ya, sehingga kita bisa memiliki segmen pasar yang betul, yaitu segmen yang menghargai value kita. Baru tahap kedua, baru kita cari, ya, siapa yang kemungkinan besar bisa beli dan menghargai value saya. Oke. Kan begitu. Baik. Itu tadi saya tertarik yang pertama sih, Coach, yang apa value apa tadi? Yang emosional tadi? Intangible. Itu berarti biasanya spontanitas begitu ya maksudnya? Bukan, intangible ini kan tidak bisa diukur. Jadi kita intangible itu misalkan contoh saya punya produk itu bagus. Nah, bagus ini kan susah ngukurnya. Ya. Saya kan punya produk ini lebih gurih. Nah, kan susah ngukurnya. Ya, produk saya ini lebih sedap, kan susah ngukurnya. Ya, jadi itu kan tidak bisa diukur dengan matematika. Tapi kalau value for money kan bisa diukur di kilo, ya, makanannya, gitu ya. Itu ada yang rame itu kan nasi goreng 4.000, jualnya satu porsi bisa banyak sekali, tapi harga per porsi cuma 4.000. Itu langsung boom. Dalam itu 4.000 atau 5.000 ya? 4.000. Saya pernah makan soalnya itu. Saya juga pernah makan itu. Itu di Surabaya bukan, Coach ya? Di Surabaya. Iya, betul. Ya, saya tahunya dari radio malah. Diinformasikan dari radio. Jadi posisi 4.000 ini kan sebetulnya value for money. Bukan value rasanya. Ya. Jadi ketika diomongkan 4.000 itu value for money. Nah, mungkin kita hanya fokus ke value for money, tapi kadang-kadang kita juga harus fokus untuk value yang intangible. Karena segmentasi yang paling menghasilkan uang untuk yang penjual itu adalah value yang intangible, bukan value for money, bukan value yang bisa dihitung. Yaitu perasaan tadi ya, perasaan keren, hebat. Ya, ada barang yang harganya secara value for money itu tidak worth it lah. Ya, cuma secuil itu. Kalau kita makan di restoran yang mewah, cuma secuil gitu ya, tapi harganya ora umum. Nah, tapi ya rame juga. Nah, artinya apa? Kita posisikan value for money itu jangan terlalu kuat. Kita harus cari segmentasi yang value intangible. Itu yang saya hari ini mau sharingkan. Saya mau tekankan di situ ya. Jadi segmentasi yang tidak bisa dihitung dengan uang. Apa saja itu? Ya, nanti kita bahas ya. Baik, nah nanti juga kita akan coba bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Coach ya. Ini kalau bicara soal segmentasi, rasanya pas ini kalau di tahun baru ya. Karena di tahun baru ini pastinya banyak orang yang ingin punya inovasi baru begitu. Nah, ini saya juga sempat dapat pertanyaan dari salah satu teman saya yang kebetulan mendengarkan pada pagi hari ini dan ingin sharing-sharing tentang kaos. Ini nanti akan saya coba bacakan. Tapi kita berikan kesempatan dulu nih, Coach, untuk pesan yang akan hadir ya. Untuk sahabat Jawa Timur juga mesti saya berikan waktu bertanya, nanti bisa disampaikan ke WhatsApp kami yang ada di 0821 3264 109. Atau nanti mungkin juga bisa langsung telepon di 031 896 1514. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Kita
Kita semua pasti ingin semuanya balik normal. Bukan cuma sekedar new normal, apalagi balik lagi ke PSBB. Cepat atau tidaknya sangat tergantung pada tiap warga Sidoarjo. Jadi, selalu dan tetap ikuti aturan dan protokol kesehatan. Seperti pesan dari Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo, saat ini kita sedang fokus untuk antisipasi pencegahan COVID-19. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terginas. Warga Sidoarjo, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar Sidoarjo segera normal dan kita semuanya balik dan bisa beraktivitas dengan tenang, lebih sehat. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Radio Suara Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga tetapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, Anda bisa memilih air mineral Santri, produksi Kebon Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan juga kemasan galon. Sahabat, untuk info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lantabur Sidoarjo dengan telepon 0821 3404 0289 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri untuk wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawo RT 3 RW 1 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum, pilihlah Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat Suara Sidoarjo dan juga sahabat Jawa Timur yang ada di Trenggalek. Ini lewat Prajangkasa Trenggalek ya. Kemudian dari Nganjuk ada Ersal Nganjuk dan Tulungagung lewat Erger Tulungagung FM 90,1. Untuk pagi hari ini masih bersama dengan Coach Humphrey Rusli. Nah ini Coach, tadi kan saya sempat singgung ada pertanyaan dari teman saya yang
kebetulan kemarin saya share sih sebenarnya flyernya, ternyata mengikuti itu pagi ini ya. Ini dari Mas Reksi Angga ini Coach. Pertanyaannya panjang ya, panggilannya juga sedikit lebih lucu ini karena mungkin baru menyimak ini. Pagi Pak Coach katanya. Baik. Ini kebetulan sedang menyimak pagi ini soal value yang tadi dihargai. Ini saya kebetulan sedang jual kaos untuk band saya. Segmentasi awal sih sebenarnya untuk teman dulu. Ini tapi tidak menutup kemungkinan untuk umum juga jika ada yang minat. Masalahnya pernah ada teman saya yang nawar, harganya ini di luar manusiawi begitu katanya. Faktor teman ya, ini biasa ini. Dengan alasan tadi segmen teman, nah betul. Padahal kan yang bikin kaos atau baju di harga tertentu juga ada unsur susahnya bikin desain. Gimana ini? Saya harus menyikapinya. Tetap pada segmen teman atau buka segmen baru, kayak umum misalkan. Ini mungkin pertanyaan dari Mas Reksi Angga dulu ya sebelum kita nanti lanjutkan untuk perbincangan kita ini. Reksi Angga mungkin panggilannya Angga gampangnya ya. Ya namanya keren banget. Oke, selamat pagi Mas Angga. Ini juga sahabat Jawa Timur ya. Jadi ini adalah pertanyaan klasik yang mungkin saya perlu luruskan. Jadi kalau Anda punya bisnis, sebetulnya segmentasi kalau pertemanan itu harusnya lebih tinggi nilainya dibandingkan ke umum. Ya kenapa? Karena teman Anda membeli sesuatu karena trust levelnya tinggi. Jadi kalau Anda memposisikan diri sebagai penjual yang dianggap bisa memberikan harga lebih rendah dibandingkan yang lain karena pertemanan, maka konsepnya ini salah, kebalik. Ya. Jadi contohnya beginilah ya, saya jual bolpen, tapi khusus untuk teman-teman sendiri, artinya kan lingkungan terbatas, ya sangat terbatas sekali. Hukum ekonominya kan jelas, semakin sedikit pasarnya, semakin harus tinggi nilainya. Betul, ya. Kan begitu kan? Semakin luas pasarnya, semakin boleh cukup rendah. Artinya rendah itu rendah secara kualitas ya, tapi artinya toleransinya boleh dilonggarin lah. Ya, kenapa? Karena orang banyak itu kan variasi. Ya, toleransi sukanya, ya ada yang nggak suka. Tapi kalau teman-teman dekat kita, apa sih membuat kita dekat dengan seseorang? Ya karena kita punya persamaan kan, sama-sama suka asin, sama-sama suka kalau baju mungkin sama-sama suka yang bahannya bagus. Saya nggak akan jual kalau nggak saya sendiri mau pakai dan seterusnya. Berarti kan sangat dekat dengan nilai-nilai yang sifatnya Anda sendiri kagumi, Anda sendiri hargai. Nah, masa iya kita menjual produk yang kita sendiri bangga banget, kita nilai dengan rendah? Kan kebalik, Mas. Betul. Jadi nilai untuk konsep yang tadi Mas Angga tadi, itu harus dibalik. Karena konsepnya hanya jual ke teman-teman, nilainya harus tinggi. Mungkin 1,5-2 kali lipat dari produk sejenis. Tapi kualitasnya, tadi dulu ya, value intangible-nya, itu naikkan. Jadi kita bilang, oh kalau teman, hanya teman yang boleh beli. Jadi kasih syarat aja. Kalau nggak teman saya nggak layani. Otomatis kalau temannya tanya, boleh nggak harganya lebih rendah? Ya kebalik toh. Gitu. Oh, saya hanya layani teman kok. Berarti apa? Ya harganya spesial, lebih tinggi sedikit, tapi value yang didapat lebih tinggi dari harga yang kita tawarkan. Ini membuat orang merasa beruntung jadi temannya Mas Angga. Bukan merasa dapat untung karena mendapatkan harga murah. Jadi beda antara dapat untung dengan beruntung ya. Jadi Mas Angga harus membuat temannya itu merasa beruntung. Iya ya, untung ada kamu Mas Angga. Saya dapat produk yang luar biasa bagus ini. Ini tempat lain nggak ada kayak gini. Kalaupun ada harganya mungkin 5 kali lipat dari harganya Mas Angga. Gitu loh Mas Angga. Betul. Ya, jadi posisi kita jangan terlalu mudah untuk value for money-nya itu loh terlalu kuat. Mas. Jadi kita sahabat Jawa Timur ya, nggak cuma Mas Angga ya, semua yang mendengarkan, kita jangan terlalu fokus ke value for money dulu. Value for money kita hitung setelah value yang intangible itu yang kita ciptakan, menyelesaikan masalah konsumen, membuat orang merasa mencapai mimpi mereka, menginspirasi orang lain, itu dapat dulu. Ya tadi baru saya sebutkan ya, value for money itu setelah value intangible. Ya, apa itu value intangible? Ya tadi itu. Menyelesaikan masalah orang lain, membuat orang mencapai mimpinya, menginspirasi orang lain. Ini adalah value intangible yang perlu digerakkan, ya, perlu digalakkan. Karena sedikit sekali orang-orang yang sadar ini. Semuanya value for money terus. Ya kalau value for money terus, tapi nggak diikuti dengan value intangible yang saya sebutkan, ya jeblok Mas. Ya. Betul.
Nah, ini menarik sekali ternyata ya. Saya tadi juga dapat ilmu baru ini. Meskipun lingkupnya teman sendiri, justru harusnya bisa lebih menghargai begitu. Apalagi mungkin tadi yang disampaikan Mas Angga ini, desain kan bikinnya susah. Nah, ini kok justru ada teman yang menawarnya di luar logika begitu. Iya. Desain itu memang susah sih, saya akui coach, kalau bikin kaos begitu ya. Harus nyentrik, harus estetik begitu ya. Harus cozy begitu. Kalau dihargainya seperti itu ya pantas saja nih. Ini sebenarnya bukan pertanyaan sih, ini curhat begitu ya. Tapi curhatnya masih satu segmen dengan kita, karena kita juga bahasnya segmentasi begitu. Baik, ini semoga Mas Angga bisa terjawab ya untuk pertanyaannya. Ini sebenarnya ada satu lagi pertanyaan yang masuk, tapi kita lanjutkan dulu deh coach ini untuk segmen. Bagaimana seharusnya kita bisa menguasai segmen, apalagi segmen di pasar begitu coach? Ya, jadi kembali kayak tadi saya katakan untuk menjawab Mas Angga. Pertama kita harus paham, sebetulnya target market kita itu punya masalah apa sih yang membutuhkan solusi kita. Jadi kalau kita bilang jual baju, kan nggak bisa toh kita menganggap ya baju kan untuk menutup aurat. Berarti orang-orang telanjang saja yang butuh baju kita. Kan nggak mungkin, Mas. Ini kan terlalu generalis sekali. Nah, sayangnya banyak pengusaha itu memperlakukan produknya seperti baju tadi itu. Ya, seperti segmentasi baju. Apa gunanya baju menutup tubuh? Berarti siapa segmennya? Semua orang yang telanjang. Kan lucu, Mas. Ini yang saya bilang. Jadi kita tidak bisa toh menggunakan segmentasi itu secara vulgar, secara secara brutal seperti itu. Ya, kita mesti breakdown lagi. Dan kecuali kalau kita ada di zaman purba yang orang nggak punya baju, maka jual baju itu adalah sesuatu yang memang menutup tubuh, fungsionalnya dapat. Tapi kan ada fungsi lain, misalnya fungsi estetika, ya, fungsi dari ketebalan bahan, fungsi daripada yang saya inspirasi nih ya, fungsi daripada merasa dekat dengan Mas Angga sebagai teman. Saya pakai Mas Angga aja ya, biar Mas Angganya kesentil terus ini ya. Ya, posisi kalau Anda beli baju saya, berarti kan Anda teman dekat saya. Ya, kalau Anda tidak beli baju saya, berarti bukan teman dekat saya, kan gitu. Jadi ada pride-nya, ada sense of belonging-nya, ada tribal-nya. Tribal itu berarti kesukuan ya, jadi merasa satu suku. Ya, kalau kita di pilkada itu kan pakai baju-baju khusus ya, ada yang warna hitam, merah, biru, hijau, itu apa sih? Sesuai itu dia. Iya, jadi nilai kelompok itu yang kita angkat. Ya, jadi bagaimana kita menguasai segmentasi? Yang pertama adalah kita tanya, sebetulnya masalah apa yang solusinya kita punya. Konsumennya punya problem di mana yang kita cari solusinya. Nah, itu problem ini yang harus kita ketemui dulu. Jadi sebetulnya menguasai segmentasi itu sama dengan menguasai masalah yang ada di market kita. Masalahnya apa? Ya. Nah, masalah ini semakin tidak banyak orang yang bisa mendeliver, semakin tidak banyak perusahaan bisa memberikan solusi, semakin mahal segmentasi masalah ini. Ya, jadi banyak orang bilang segmentasi itu tadi saya katakan di awal ya, isi dompet ya, kaya, menengah, golongan kurang mampu. Tidak, salah. Segmentasi itu pertama adalah value daripada masalah yang kita coba pecahkan, itu seberapa jarang orang bisa pecahkan. Semakin jarang orang bisa pecahkan, semakin tinggi segmentasinya. Nah, kalau kita bisa menguasai segmentasi yang ini, walaupun orang tidak mampu pun, dia akan berani nyicil demi membeli produk Anda. Masuk akal ya, Mas Billy ya? Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah, saya jual produk yang tidak memecahkan masalah kok. Tapi saya memberi jalan menuju mimpi mereka. Ya, mimpi itu aspirasi ya. Misalkan ada orang kepingin cantik. Sebetulnya dia nggak jelek. Ya, kalau jelek itu kan masalah. Jelek mau dibuat jadi normal. Ya, maka itu masalahnya karena dia jelek. Tapi kalau sudah cantik, mau lebih cantik, itu kan bukan masalah. Itu namanya dream, mimpi. Ya, aspirasinya dia. Nah, kalau kita bilang, what is the dream? Apa mimpinya daripada segmentasi Anda? Itu artinya Anda mesti memulai memetakan. Mereka itu kepingin apa? Yang sekarang belum punya, yang sekarang tidak banyak orang yang bisa kasih mimpi mereka. Jalan menuju mimpi mereka apa? Nah, kemudian kita cari. Dan tidak harus terlalu mulu-mulu ya. Misalkan Anda menjual kue-kue kering segala macam ya. Kemarin kan habis tahun baru Natalan kan semua orang jual kue-kue kering. Nanti habis gini Imlek lagi-lagi jual kue-kue kering gitu kan. Anda menjual kue kering.
Anda bisa membuat mereka merasa, saya bisa membuat sendiri tanpa harus beli. Anda jual buku resepnya misalkan. Anda jual caranya untuk membuat kue kering. Nah, ini panjang prosesnya. Tapi intinya adalah ketika Anda membuat orang itu merasa mampu, oh ternyata saya dulu tidak bisa bikin kue, sekarang saya dipuji oleh teman karena bisa bikin kue. Bahkan kue saya itu lebih enak daripada kue yang di toko itu. Wah, saya pasti mau untuk belanja peralatan membuat kue itu dengan Anda, gitu ya. Pasti mau belanja resep, pasti mau beli bahannya, pasti mau ikut kelas Anda, dan seterusnya. Nah, itu namanya menjual mimpi. Nah, segmentasi ini, kalau belum ada yang bisa memberikan jalan menuju mimpi menjadi ahli bikin kue kering dalam 2 minggu misalkan, maka Anda kuasai itu. Anda kuasai story-nya, ceritanya, segmentasi untuk memberikan mimpi ke orang lain. Baik. Kira-kira gitu ya, bisa ngerti ya? Baik. Jadi ini memang harus dipikirkan juga nih sahabat untuk segmentasi di pasar Anda ya, karena saat ini juga harus banyak yang berubah begitu. Ini Coach, saya juga coba ke pertanyaan yang tadi ternyata masuk 2 ini Coach. Tadi kan 1 ya, masuk 2 ini. Ini saya coba bacakan ya dari Mbak Putri ya pertama. Di dalam menentukan sebuah segmentasi pasar, pasti ada sebuah momen yang dibutuhkan, yaitu mendapatkan sebuah gagasan pemasaran. Bahasanya ekonomi banget ya. Ketika seorang ingin menentukan gagasan pemasarannya, apa hal yang pertama kali harus ia lakukan? Mencari supplier barang atau mengetahui targetnya dulu yang akan dia incar. Ini dari Mbak Putri. Kemudian yang kedua ini dari Evi namanya ya. Saya nggak tahu ini ibu atau mbak ini. Kalau di Indonesia ini kan biasanya jika ada satu barang produk yang lagi disukai masyarakat, pasti orang-orang akan berusaha menjual barang yang sama begitu. Ini pernah gitu di Indonesia kalau saya rasakan Coach ya. Banyak sekali yang beragam ini. Peningkatan penjualan saat itu bisa menyebabkan produk tersebut juga akan hilang sering dengan berjalannya waktu. Nah, bagaimana caranya kita sebagai seorang produsen mengerti atau paham atas dasar kesukaan dan ketertarikan konsumen pada produk tertentu? Ini 2 pertanyaan kita jawab dulu atau mungkin saya berikan pesan dulu ya untuk lewat ini Coach. Silakan, monggo, diatur aja Mas. Baik, ini 2 pertanyaan yang menarik ya soal segmen tadi. Ya. Ini dulu juga pernah saya bahas dengan Mbak Dia sebenarnya ini untuk pertanyaan yang kedua ini. Itu es kepal Milo. Baik, ini Coach saya berikan kesempatan terlebih dahulu ya untuk beberapa pesan yang akan hadir. Demikian juga untuk seluruh sahabat di Jawa Timur. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat Suara Sidoarjo, saya juga punya informasi terkait dengan listrik yang sangat bermanfaat untuk kita, juga berbahaya apabila kita lalai. Apa saja yang perlu kita hindari supaya aman menggunakan listrik? Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik. Hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Sahabat, Anda juga harus menghindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Berhati-hati saat menggali tanah supaya tidak mengenai kabel listrik yang ada di dalam tanah. Jangan parkir truk di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali. Jauhkan antena TV atau parabola serta papan reklame dari jaringan listrik. Dan terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Sahabat, kalau Anda melihat lampu penerangan jalan umum atau PJU ini padam, kemudian pohon tumbang di sekitar wilayah Sidoarjo, sekarang bisa dilaporkan melalui aplikasi e-Lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Sidoarjo meluncurkan e-Lingkungan.
Caranya download saja di Play Store, kemudian login dengan memasukkan nama, nomor telepon, dan nomor induk kependudukan atau NIK. Setelah masuk, sahabat bisa langsung memanfaatkan layanan e-lingkungan. Untuk pengaduan, bisa langsung memilih buat pengaduan. Kemudian tuliskan lokasi dan klik tombol berlogo MAP. Selanjutnya tuliskan deskripsi aduan, dan yang terakhir, kirimkan foto dan data pengaduan untuk diverifikasi. Adukan lampu PJU padam, pohon tumbang melalui e-lingkungan. Informasi ini dipersembahkan oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik, sahabat Jawa Timur, masih bersama dengan Coach Humphrey untuk pagi hari ini dalam program Business Talk yang kita bahas terkait dengan segmentasi. Nah, segmentasi ini Anda sudah paham dengan segmentasi belum? Nah, kalau belum paham, ya didengarkan ya ini ya, karena kurang dari 15 menit ini. Kemudian perlukah segmen baru buat bisnis kita? Juga harus Anda dengarkan. Tinggal 12 menit. Nah, ini tadi Coach sempat ada 2 pertanyaan dari Mbak Putri dan Mbak Evi ya. Ini saya panggil Mbak saja deh keduanya, biar lebih awet muda begitu. Amin. Ini yang pertama tadi pertanyaannya, pasar ini biasanya ada juga dengan momen begitu. Mungkin saya menyimpulkannya seperti itu, Coach. Atau mungkin saya ulang pertanyaannya? Ya, udah cukup jelas. Oh, baik. Itu untuk yang Mbak Putri ya? Ya, Mbak Putri. Terus Mbak Evi tanya tentang produsen yang barangnya umum ya? Kalau sudah muncul produk yang viral begitu, saya tangkapnya yang lain ikutan ini. Tapi biasanya itu bisa bikin cepat hilang begitu. Betul. Baik. Oke, so ya, Mbak, yang Putri dulu ya. Baik. Selamat pagi, ini Mbak Putri ya. Jadi ini pertanyaan lagi, klasik banget ya. Jadi kalau kita kembali di awal talkshow tadi, sebetulnya mana lebih penting? Jual produk dulu, atau kita cari dulu siapa yang mau beli? Ya kalau kita sekarang zamannya dropshipper, reseller, sebetulnya itu bagus. Itu mempermudah kita untuk menemukan sebetulnya produk kita ini cocoknya kemana. Karena pasti teman-teman yang menawarkan reseller dan dropshipper, mereka sudah melakukan riset. Tapi tidak semua Anda perlu perlu percaya langsung. Anda perlu cek dulu. Sebetulnya produknya, kalau Anda mulai dengan produk dulu, maka Anda mesti cek juga segmentasinya yang mana. Siapa yang membutuhkan? Ya, pasarnya itu di mana? Problemnya apa? Solusinya ini untuk memecahkan masalah spesifik di mana? Jadi sebetulnya mau produk maupun pilih segmentasi, awalnya itu harus riset dulu, Mas Billy. Jadi kita nggak bisa kalau kita sekedar jual produk kemudian nggak tahu produk itu untuk siapa. Ya nanti jadinya malah jadinya malah orang tidak paham kenapa kita jual barang itu. Bahkan ini pertanyaan menarik saya tanyakan kepada pengusaha. Kenapa Anda jual produk ini? Jawaban cuma satu biasanya, cari cuan. Nah itu kan Anda. Ya maksudnya kenapa Anda jual barang ini? Jawabannya bukan cari cuan. Jawabannya adalah, karena produk ini memecahkan masalah ABC. Dan yang beli adalah DEF. Cara menawarkannya adalah GHIJ. Gitu loh. Jadi, kalau kita tanya, kenapa Anda jual produk ini? Bahkan ini pertanyaan sederhana ya. Why? Kenapa Anda jual produk A? Jawabannya nggak boleh cuma cari cuan. Cari cuan itu kan efek dari Anda berhasil memecahkan memecahkan masalah, atau Anda memberikan jalan menuju mimpi mereka. Kan cuma 2 aja. Cuma 2 kan? Kita bisnis kan cuma 2. Orang lapar, beli makan. Anda jual makanan. Gampangnya gitu kan? Maka Anda akan memberikan makanan sebagai mengobati lapar itu. Ya, jual minum untuk mengobati rasa haus mereka. Sehingga mereka membeli. Kenapa mereka menjual makanan? Ya karena ada orang lapar. Ya walaupun hati-hati, sama dengan tadi pakaian tadi, kita tidak bisa menggunakannya terlalu umum. Ya kenapa jual pakaian? Ya supaya orang nggak telanjang. Ya kalau semua orang memang nggak bisa beli baju, otomatis Anda laris. Tapi kalau semua orang udah punya baju, berarti kan jawaban Anda salah. Kurang tepat. Ya, jadi kembali, mana dulu Mbak Fitri, segmentasi temuin dulu atau produknya dulu? Sebetulnya dua-dua boleh, tapi karena mau nggak mau Anda mulai lagi dengan riset. Kalau saya, mendingan saya riset dulu, saya petakan dulu, saya mappingkan dulu. Ya, target market saya siapa, segmentasi value saya apa, segmentasi value yang kita menciptakan seperti apa.
baru kemudian kita cari produk yang menjawab masalah itu. Baik. Jadi kalau Anda tahu di sekitar rumah Anda itu ternyata banyak orang yang sakit A, ya Anda cari obatnya untuk sakit A lah, gampangnya gitulah. Berarti memang kalau tadi kesimpulannya itu harus idealis bukan sih Coach? Praktis sebetulnya. Malah saya bilang itu malah praktis banget ya. Ya tetangga ada butuh apa, ya kita carikan barangnya. Tapi Coach kalau menentukan segmen itu harus idealis atau tidak Coach? Kalau saya boleh sebutkan beberapa pertanyaan ini ya. Sebetulnya gini ya, idealis apa tidak, itu tergantung dari value yang kita mau targetkan. Jadi kalau saya tidak percaya dengan, ini ngomongnya agak ekstrim ya, saya tidak percaya dengan tahayul. Tapi saya tinggal di Gunung Kawi, di mana sekeliling kita itu semuanya adalah orang yang percaya dengan tahayul. Ya, dan mereka butuh suatu produk yang dianggap sangat tahayul sekali, di mana saya punya, di tempat lain nggak punya. Ya berarti kan apa sih? Intinya kan kalau idealismenya kan berarti kan enggak, saya nggak akan jual barang-barang seperti itu. Ya sebetulnya jangan, itu kan berarti melanggar agama ya. Tapi untuk kepentingan bisnis, diskusi bisnis pagi ini, kalau kita lihat, justru segmentasi itu harus praktis. Lah kalau orang butuh barang kita, orang memang nggak bisa cari tempat lain, ya berarti kita harus jual loh. Kita kasih harga lebih tinggi. Nah, intinya orang butuh apa, kita cari produknya, kita kasih ke mereka, kita charge. Kan intinya begitu. Nah, kalau Mbak Fitri mulai dengan produk dulu, kan nyari lagi Mas. Produk ini siapa yang butuh? Jadi siapa yang butuh ya? Siapa yang mau pakai produk ini? Siapa yang mau menggunakan manfaat value ini? Kan jadi muter lagi. Makanya harus praktis tadi ya. Betul. Nah, bisnis sebetulnya praktis kok sebetulnya. Ya, tapi bukan gampang loh ya. Banyak orang bilang, oh praktis itu gampang-gampangan. Enggak. Ya, salah itu. Harus mikir. Kalau gampang-gampangan, kayaknya nyambung ini Coach dengan pertanyaan dari Bu Evi ya tadi. Bu Evi, ya. Nyambung ini ya. Betul, nyambung banget. Oke. Nah ini kan sekarang kita bedah ini pertanyaannya Bu Evi ini. Bu Evi tanya kan, kalau produsen nih sekarang, saya produksi barang yang pasaran. Terus gimana nasibnya? Ya, kalau produk Anda pasaran, ya otomatis Anda akan harus efisiensi tinggi. Ini kebalik ya, jadi bicara dari sisi efisiensi. Produksi Anda harus benar-benar efisien sekali. Sehingga Anda mampu untuk menahan gejolak harga di pasar. Karena produknya pasaran. Gitu. Nah, setelah kita tahu bahwa kita efisien, baru kita masuk ke segmentasi. Kita cari value yang di mana, daerah mana yang kita bisa tawarkan ketika mereka memang tidak bisa dengan mudah mendapatkan produk itu. Ya, jadi level 1, pastikan kita efisien. Pastikan kita efisien itu harus memiliki competitiveness ya, nilai kompetisi yang cukup tinggi. Harga kita jangan terlalu tinggi. Ya, artinya harga produksi kita jangan terlalu tinggi. Ya, kemudian kedua, cari produk kita, cari konsumen yang memang menghargai produk kita. Value-nya harus ada. Nah, kalau misalkan kayak tadi ya, kepal Milo semua orang buat, maka proses kita bekerja itu jangan cuma sekedar produknya, kita harus punya brandingnya. Itu level ketiga. Ya, jadi level 1 pastikan kita efisien. Level 2 pastikan produk kita itu ada di tempat di mana mayoritas orang memang membutuhkan solusi kita. Ya, level 3 adalah kita harus punya branding. Ya, kita harus punya sebuah merek. Bukan merek itu bukan logo ya. Ya, sebuah branding itu sebuah pesan. Artinya bedanya apa dengan yang lain? Ya beda. Lo produknya kan sama Coach. Mana bisa beda? Nah, bedakan di tempat yang intangible. Ya, servisnya, garansinya. Ini gini ya, contoh paling gampang lah. Bimbingan belajar. Sekarang bisnis bimbingan belajar ini kan seperti kacang goreng, Mas. Semua bimbingan belajar. Nah, betul. Bener kan? Iya. Nah, sekarang kita lihat, beberapa tahun yang lalu, itu ada bimbingan belajar yang kita bantu. Dan masalahnya cuma satu, karena terlalu marketnya red ocean, ya, laut merah gitu. Semua main di bimbingan belajar. So apa yang kita lakukan? Kita tanya, sebetulnya konsumen Anda itu butuh apa sih? Butuh les, butuh belajar, atau butuh lulus sekolah? Oke. Oh, ternyata butuh lulus sekolah, Mas. Rata-rata lulus sekolah ya? Ya, mereka mau yang penting lulus, bukan belajarnya nggak penting, yang penting lulusnya gitu. Nah, kalau kita mengikrarkan bimbingan belajar kita sebagai
bimbingan belajar memiliki kurikulum yang paling keren, pembelajaran yang paling hebat. Itu nggak menarik buat mereka, karena mereka butuh lulusnya, bukan butuh belajarnya. Maka kita balik, konsekuensinya adalah diberitahu, kalau Anda ke bimbingan belajar kita, Anda tidak lulus, uang kita kembalikan. Maka fokusnya kebalik. Jadi fokusnya adalah solusinya itu adalah membantu mereka mencapai yang mereka inginkan, which is lulus. Kalau nggak lulus, berarti uang kita kembalikan. Ya langsung boom, rame. Nah ini yang kita bilang. Jadi nilai intangible-nya itu, memang itu uang dikembalikan kan uangnya. Tapi kan nilai intangible-nya di depan, pesannya jelas. Bahwa saya ini fokus membuat Anda lulus. Bukan fokus ngajarin Anda saja. Bukan fokus memberikan materi-materi keren. Apa gunanya materi keren kalau nggak lulus? Nah gitu. Nah itu semoga menjawab ya, Bu Evi ya, Kak Evi ya. Kita punya produk itu harus melalui 3 tahap. 1, kita harus efisien. Kedua, kita harus tahu bahwa solusi kita ini memang ada di orang-orang yang memang membutuhkan solusi itu. Yang ketiga, kita harus ada pembeda, ada pesan yang disampaikan. Ya, 3 tahap ini harus dibuat kalau untuk produsen. Oke, baik. Jadi 3 tahap tadi nggak boleh satu pun lolos begitu Coach ya? Kalau satu lolos nggak bisa Mas, kalau produsen. Kalau kita kuat brandingnya, tapi kita di tempat yang benar, artinya banyak market yang membutuhkan. Tapi kita nggak efisien, ya otomatis kita nggak bisa bersaing. Betul atau sekali. Minimal kita nggak bisa menggunakan spread margin kita untuk promosi, untuk menggerakkan minat pasar kita. Kan butuh uang semua itu. Betul. Kita efisien, tapi kita tidak punya brandingnya, kita tidak punya pembedanya. Ya susah. Betul kita sekali. efisien, kita punya brandnya, tapi kita ada di tempat yang dimana orang nggak peduli dengan brand kita, solusi kita. Apalagi sudah terlalu banyak begitu ya yang sama ya. Betul. Pasti tidak jalan. Baik, itu semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Evi tadi yang terakhir. Coach, ini karena waktunya juga sudah kurang dari 1 menit. Ini ada satu terakhir mungkin nanti juga bisa jadi closing statement. Ya. Apa yang harus dilakukan pebisnis untuk menguasai segmentasi pasarnya? Apalagi dengan kondisi masih pandemi. Apalagi dengan kondisi sebentar lagi PSBB lagi begitu. Ini closing statement juga sepertinya Coach. Ya, sekalian saya closing ya. Jadi sekaligus rekap ya. Apa yang mesti kita lakukan untuk menguasai pasar kita? Nomor 1, paham. Paham itu berarti mengerti sebetulnya produk kita itu untuk siapa, untuk apa, untuk pemecahan masalah kah, atau mencapai mimpi kah, aspirasi, ya harapan daripada konsumen. Yang kedua, kita harus tahu bahwa kita menggunakan bahasa yang tepat untuk target market kita. Jadi jangan sampai kita bahasanya bahasa A, mereka ngertinya bahasa B ya. Dan yang paling penting yang ketiga adalah kita tidak berhenti untuk inovasi. Karena market kita di pandemi ini, masa pandemi ini berubah terus Mas Billy. Jadi kita mesti inovasi terus. Apa sih inovasi itu? Semakin cepat mendekatkan solusi ke masalah mereka. Semakin cepat membawa mereka ke mimpi mereka. Jadi itu inovasi. Tidak cuma sekedar varian produk ya, nggak cuma saya punya produk merah, saya bikin hijau, biru, bukan, itu bukan inovasi, itu tambah variasi. Ya, tapi inovasi itu adalah mempercepat prosesnya. Kalau butuh seminggu mencapai solusi kita cuma 3 hari. Kalau yang lain butuh sebulan untuk mencapai mimpinya konsumen, kita kasih cuma 2 minggu. Nah, itu namanya inovasi. Ya, semoga bermanfaat teman-teman, sahabat Jawa Timur. Selamat tahun baru sekali lagi, semoga kita semakin sukses di tahun 2021 ini dan pandemi segera berlalu. Terima kasih Mas Billy. Itu yang kita harapkan pasti ya, pandeminya segera berlalu. Semoga Februari sudah normal deh. Amin. Karena habis ini juga banyak yang divaksinasi begitu. Baik, Coach Samfri, ini sangat menarik sekali ya ternyata ya 1 jam ini tadi. Bahkan teman saya yang biasanya jarang-jarang ikut, karena temanya segmentasi, akhirnya jadi ikut nimbrung ini. Untuk tadi sempat ada satu pertanyaan yang gabung, tapi ini sudah habis waktunya Coach. Jadi sayang sekali ya, nanti mungkin bisa disampaikan lagi untuk mengikuti di minggu depan ini. Untuk tadi yang sempat bertanya ini. Jadi untuk sahabat Suara Sidoarjo, kemudian ada juga di Praja Angkasa Trenggalek, ada juga di RGR FM Tulungagung dan RSL Nganjuk. Baru saja kita mengikuti Business Talk yang berlangsung dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi untuk hari ini. Kita akan ketemu minggu depan Coach Samfri untuk kesempatan yang akan datang ya pastinya ya. Nanti akan saya tunggu dengan tema-tema yang baru ini. Tentunya juga untuk seluruh sahabat di Jawa Timur. Selamat pagi Coach, selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi, salam sukses. Baik.